gereja, kita bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita ada di tempat ibadat, tetapi setelah ibadat, kita bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti gereja, tempat yang adalah mezbah Tuhan, Gilgal, Berseba, Betel, bisa menjadi tempat yang bukan mezbah Tuhan. Kita bisa rubah sekejap. Tempat di mana Tuhan dihormati, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tapi tempat juga di mana Tuhan dikutuk, dihina, diolok, dan disindir. Itu dalam Amos. Jadi di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Di supermarket, di pasar. Kalau sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa di Paklaru tempat menyembah Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Ya Bapak Mama, kadang-kadang bisa kita bilang, pendeta tiap minggu hanya omong laru, minum, judi, dan seterusnya. Ya itu tugas saya untuk menyampaikan. Tugas saya untuk menyampaikan. Kekasih Tuhan sekalian, Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana saja. Jadi jangan pikir bahwa di tempat-tempat yang gelap Tuhan tidak ada di sana. Dia ada di sana. Dia ada di setiap tempat yang penting. Di tempat itulah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh manusia adalah hati. Roh Kudus dan roh kita itu bergabung dan bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Itu Roma 8 ayat 14 dan 16. Karena itu kita hati ini perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Karena roh kita bergabung dengan Roh Kudus baru bersaksi tentang kebenaran Allah. Tapi kalau roh kita sendiri kita habis bersaksi tentang kebenaran Allah, itu iblis manfaatkan kesempatan untuk merusakkan dan merampas firman kebenaran yang telah disampaikan. Akhirnya tempat yang kudus, hati yang kudus, hidup yang kudus menjadi hati yang tidak kudus, hati yang tidak baik, hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu hati perlu dijaga. Harus selalu gemar mencari Tuhan. Dalam doa, dalam baca Alkitab, dalam beribadah. Bayangkan Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian. Jika rumah kita adalah rumah yang berbahagia, karena kita mendapat bonus dari negara, kita diberi arus listrik dengan daya besar dan gratis seumur hidup. Ya siapa yang tidak berbahagia kalau seperti begitu? Tapi Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, tidak otomatis lampu dan TV kita menyala dengan sendirinya. Ya. Tuhan kasih kita berkat keselamatan, anugerah keselamatan, pengampunan, kehidupan yang kekal. Tapi tidak mungkin kita langsung terima dengan sendirinya. Ada syarat-syarat terlalu banyak dalam Alkitab. Ya jadi seperti itu. Kalau kita dikasih listrik gratis selama 1 tahun, tetapi tidak mungkin dia secara otomatis. Lampu menyala, TV menyala dengan sendirinya. Setiap hari jika tidak ada kontak, ketika kita tidak menyambungkan ke arus atau ke sumber arus listrik, kita mesti pitusuk dulu baru kasih menyala TV baru dia. Mesti kasih kontak dulu baru lampu menyala. Harus ada hubungan tiap hari dengan Tuhan. Harus ada kontak tiap hari dengan Tuhan. Relasi tiap hari yang kita bangun dengan Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kasih menyala dulu, kontak dulu baru listrik dia nyala, listrik dia hidup.
listrik dia terang. Kalau tidak, biar kita orang Kristen, kita dibayar gratis oleh negara, tetapi tetap dalam gelap kalau kita tidak menyambungkan kontak itu ke listrik. Tetap dalam gelap. Carilah Allah, bukan rumah Allah. Semua tempat yang istimewa dan ternama ada karena Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkannya, maka itu menjadi tempat sejarah. Betel, Gilgal, Berseba adalah contohnya. Demikian juga kekasih Tuhan sekalian, zaman sekarang ini masih ada orang atau ada kecenderungan orang berkiprah, berpikir bahwa ketika hadir dalam ibadat itu kewajiban rohani yang akan memberikan kontribusi dalam keselamatan, dalam berkat, dalam mujizat. Kekasih Tuhan sekalian, hati yang menyembah dengan benar dalam roh dan kebenaran, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, Allah pasti sanggup bekerja di mana saja Ia berkenan. Iblis, kekasih Tuhan, kadang mengambil kesempatan dan dengan mudah menipu kita bahwa hanya disinilah yang ada Tuhan. Hanya disitulah tempat ibadat yang istimewa. Hanya disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak seperti itu, kekasih Tuhan sekalian. Sumber berkat adalah Allah. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, jangan jadikan keluarga kita sebagai Betel, Gilgal, dan Berseba. Tempat penyembahan berhala, tempat pertengkaran, tempat baku marah. Tetapi jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang gemar berbuat baik. Keluarga yang gemar mencari Tuhan. Keluarga yang gemar dan rindu membangun mezbah Tuhan. Keluarga yang gemar mempraktikkan cinta kasih Tuhan. Dan kiranya di bulan keluarga yang kita jalani memasuki minggu kedua. Dan hari ini kita pakai etnis Timor. Begitu cantik, begitu ganteng, begitu manis, begitu indah. Ketika kita mengambil bahagian di dalamnya, tidak terlepas ada kekeliruan, kesalahan sini sana, tetapi mari kita menyatukan hati dan kita berprinsip bahwa Tuhan ada di mana saja. Tuhan menuntut dari kita untuk selalu mencari Tuhan, karena dengan kita mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa jemu-jemu, maka disitulah kita akan mendapat hidup. Carilah yang baik, jangan yang jahat. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Itulah keluarga yang senantiasa gemar mencari Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, paduan vokal grup Rayon 4 diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujian.
Ya, terima kasih vokal grup Rayon 4. Ini pakai bahasa Timur yang di bahagian kanan saya mungkin, tapi yang di bagian jemaat dapat lihat itu arti. Tadi ada sempat ditayangkan di layar dan itu menjadi berarti untuk kita sebagai khotbah yang berirama untuk kita lakukan dalam hidup setiap hari. Kekasih Tuhan sekalian, saya jemput berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebagai keluarga Allah, marilah kita menaikkan syukur atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kita yang tidak ternilai sambil memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari YSL nomor 108 ayat 1 sampai ayat 3. Oh
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, ada persembahan ulu hasil. Yang pertama berupa 1 ikat bawang merah, kita taruh harga dasar Rp10.000. 15.000. Eh, 55.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Angkat tangan. Ibu Sardis, Ibu Tobe. Yang berikut ada pisang, 1 tandan ini juga 10.000, 1 sisir ini juga 10.000, 15.000 1 kali, 2 kali, 20.000 2 kali, 3 kali, atas nama Ibu Marice Nenu. Ayam potong 1 ekor, kita taruh harga 30.000. 50.000 1 kali, 50.000 di sini, 60.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa tadi? Di belakang. Harga yang sama 30.000, 50.000 di sini, 70.000, 2 kali, 100.000 2 kali, 3 kali. Ibu Boling Aulu. Minta maaf Mama Blegur. Kami jemput jemaat untuk bangun berdiri. Kita berdoa. Kuisna nombi tabula iusi ate keman iminate patonut ni kombinan tunan. Tuing kun amane kemanale ufusi kana sa kana fiting kais na kono kono katan te tabula i. Esin fin bi pulas meliata sa misabelet ni ko mambiaan mina lahay na milalen usi. Asana usi bitabu malekulit ate kai me ke fatul mesana sana ni ko usi. Ismaut kun ko isna no iminate patonut ni ko na sempantan pamang kai nate ate kai moni bi amin alam bi ko kana usi. Sebenarnya usi. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Persilakan kembali. Vokal grup Rayon 1 diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujiannya yang kedua.
Ya, ini kita beri tepuk tangan mewakili semua yang tadi menyanyi. Jadi terima kasih untuk vokal grup Rayon 1, Perempuan Gemit, dan Rayon 4. Ya, kasih Tuhan, setelah kembali dari tempat ini pasti kita semua sudah tahu bahasa Timur. Ya, semoga kalau kita mau, Allah Roh Kudus membantu kita. Sehingga kalau ada yang maki kita tahu dalam bahasa Timur sudah ada. Jadi ini omong yang kudus, baik, persembahan dan seterusnya. Jadi kita belajar yang ada dalam liturgi ini untuk kita bisa bercakap-cakap jika kita bertemu dengan saudara-saudara kita dari Timur. Ya, mari kasih Tuhan sekalian, kita mempersiapkan hati dan hidup kita menghampiri hadirat Allah di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan dan waktu yang Bapa anugerahkan. Kami ada dalam persekutuan ibadat bersama merayakan bulan keluarga minggu kedua dengan etnis Timor. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga telah mengingatkan kami kembali lewat firman kebenaran-Mu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, umat ketebusan-Mu, kami harus mencari Tuhan supaya kami hidup. Bapa di sorga, karena kalau kami tidak cari Tuhan, kami akan mati. Walaupun dalam atau secara fisik kami hidup, kami bergerak, kami berkarya, tetapi kami mati secara rohani atau spiritualitas kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan secara terbatas, tidak sempurna, tetapi Tuhan yang maha besar, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas, memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami anak-anak-Mu, sehingga firman kebenaran-Mu ini kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun keluarga kami sebagai keluarga yang gemar mencari Tuhan, gemar berbuat hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan pelayanan kami di minggu yang baru. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, setiap kami anak-anak-Mu, setiap kepala keluarga yang hadir pada kesempatan ini, baik dari Rayon 1 sampai Rayon 5, juga simpatisan, juga keluarga, sahabat Handai Tolan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadirkan kami semua dalam persekutuan ini. Tuhan tandai kami satu persatu. Perlindungan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu nyata bagi kami setiap saat, setiap waktu. Kami berdoa bagi pelayanan majelis jemaat, Tuhan berkati. Yang bertugas hari ini, Tuhan berkati. Kalau kami berbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon pengampunan. Dan berkatilah kami semua, kami percaya Tuhan perhitungkan semua yang telah kami persembahkan. Paduan suara vokal grup yang telah menyiapkan waktu mereka untuk latihan dan membawakannya pada kesempatan ini ya Bapa, sebagai khotbah yang berirama. Tuhan memberkati hidup mereka, karya mereka, supaya mereka terus ya Bapa berbuah-buah untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan lewat lagu pujian yang Tuhan mereka persembahkan dalam setiap kesempatan beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Bapa untuk perayaan bulan keluarga. Panitia Hari Raya Gerejawi sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Hari Raya Gerejawi, khususnya HUT Reformasi, HUT Gemit, dan bulan keluarga. Tuhan memberkati akan segala persiapan mereka dan teristimewa pergumulan untuk dana. Tuhan berkati usaha dana, Tuhan buka jalan supaya kami semua dapat mengambil bahagian, melibatkan diri di dalamnya. Kami mendukung dengan doa dan juga mengulurkan tangan untuk membantu bagi kelancaran pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya ya Bapa, program dan rencana yang sudah disepakati bersama untuk dilaksanakan selama bulan Oktober. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan bermuara kepada kepujian dan kehormatan nama-Mu. Kami juga bergumul untuk
pembangunan secara fisik untuk gedung kebaktian. Tuhan memberkati, buka jalan, panitia yang ada Tuhan memberkati, dan semua yang digumuli usaha dana Tuhan berkati, semua yang melibatkan diri Tuhan berkati, karya-karya Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah ya Bapa kerinduan dan rencana kami untuk pengeresmian dan peletakan batu pertama itu dapat berjalan bukan karena kami tapi karena Tuhan, dan Tuhan sudah atur waktu dan akan indah pada saat dan waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa, dalam pergumulan kami masing-masing, usaha pekerjaan kami sebagai pegawai negeri, swasta, tukang. Tuhan berkati kami semua dari anak-anak kecil, pemuda-pemudi, orang-orang tua, bapak mama, suami istri, sampai kepada orang-orang tua lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang terpenjara, orang-orang cacat, orang-orang yang berada dalam musibah, tantangan, mara bahaya, yang berada dalam kesulitan, kedukaan. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, jalan keluar, karena kami percaya bahwa hanya dalam Yesus ada jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk pelayanan ke depan. Minggu depan Tuhan hadirkan kami semua dalam persekutuan ini, dan etnis Sabuk kami akan gunakan dalam liturgia dan juga kostum. Tuhan berkati supaya kami boleh berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah, negara, dan bangsa kami. Tuhan yang berkati dalam seluruh keberadaan, pengabdian, pelayanan mereka, agar menjadi berarti bagi kemajuan negara tercinta Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pekabaran Injil. Tuhan berkati persekutuan doa, pelayanan ibadat, rayon UPP. Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah kami semua majelis jemaat boleh ambil bahagian di dalamnya bersama dengan jemaat. Rangkulah kami semua supaya kami satu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam penataan gedung kebaktian untuk kebaktian hari ini. Tuhan berkati Bapak Koster dan semua teman-teman yang ada, Rayon 1, dan juga Pak Olan, Pak Ari, dan Pak Jan, dan semua yang melibatkan diri, song leader. Tuhan memberkati dan semua kami yang mengambil bahagian dalam persekutuan hari ini. Tuhan memberkati, biarlah persembahan hidup kami menjadi berbau harum untuk kemuliaan Tuhan. Pulang bersama kami untuk tugas dan karya-karya kami selanjutnya. Kami percaya bahwa dalam aktivitas kehidupan kami sepanjang minggu ini ada berkat kehidupan yang nyata Tuhan persiapkan bagi kami, sehingga kami boleh menjalaninya dalam hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit maupun di rumah tangga jemaat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan kepada mereka, supaya mereka tetap menyerahkan diri sungguh kepada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi yang berbahagia oleh karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati yang berulang tahun ke-15, yang ke-18. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah kebahagiaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia atau umur, Tuhan terus menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan doa dan pengharapan kami, mengampuni kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kesempatan untuk warta pelayanan. Jemaat Tuhan, kita ikuti warta pelayanan jemaat kebaktian Minggu 11 Oktober 2015. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu warga jemaat yang telah mengikuti kebaktian pagi ini, dan kepada jemaat tamu atau yang baru pertama kali mengikuti kebaktian pagi ini. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen mengucapkan selamat datang ke dalam persekutuan dengan Jemaat Bukit Sion Manutapen. Yang pertama, pelayanan mimbar. Yang memimpin kebaktian pagi ini adalah Pendeta Marcelina Saidban Maufa STH, Ketua Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapen. Kedua, pelayanan ibadat rumah tangga dan UPP. Rayon 1 hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di rumah Bapak Selvius Langai dan dipimpin oleh Ibu Marice Nenu. Rayon 2 Selasa 13 Oktober 2015 di rumah Bapak John Banik dipimpin oleh Bapak Naaman Koib. 3 Selasa 13 Oktober 2015